Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materinya tentang analisis korelasi. Dalam hal ini untuk metode yang pertama terlebih dahulu, yaitu koefisien kontingensi C. Dalam metode koefisien kontingensi C ini digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel apabila datanya berbentuk nominal. Data berbentuk nominal itu data yang bersifat kategori atau mengklasifikasikan variabel berdasarkan ketentuannya nanti. Dalam koefisien kontingensi C ini rumusnya erat kaitannya dengan uji C kuadrat, sehingga dapat dalam hal ini rumusnya mengandung uji C square seperti ini. Contohnya, seorang peneliti sosial ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan partai politik pilihannya pada pemilu 2019. Sebagai gambaran awal diambil 37 responden dan diminta keterangan tentang tingkat pendidikan terakhir dan partai pilihannya pada pemilu 2019. Dengan data sebagai berikut. Lakukan pengujian hipotesis dengan tingkat kepercayaan 0,05. Sambil menunggu datanya dibuka, langkah pertama kita akan buat terlebih dahulu hipotesisnya. Oke, saya buka lagi. Datanya seperti ini. Nah, ini data yang diperoleh, di mana variabel pertama partai politik dan variabel yang kedua yaitu pendidikan. Partai politik ada PKS, PDIP, PAN, Golkar, Demokrat, dan pendidikan ada diklasifikasikan ya atau dikategorikan. Yang pertama SD, SMP, SD, dan tidak sekolah, ini SMA dan perguruan tinggi. Dari data yang ada, kita akan pindah ke SPSS. Nah, ini kita namai tadi variabel pertama itu partai dan variabel yang kedua pendidikan. Nah, ini koefisien kontingensi. Nah, langkah yang pertama kita buat terlebih dahulu hipotesisnya. Hipotesis awalnya berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan partai politik yang dipilihnya. Hipotesis alternatifnya berbunyi terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan partai politik yang dipilihnya. Ini berdasarkan kasus yang ada, pembentukan hipotesisnya seperti itu. Nah, ini data partai politik dengan pendidikan, kita klasifikasikan, kasih nama value. Yang pertama itu PKS, PDIP, PAN, Golkar, Demokrat. Ini PKS, yang kedua PDIP, yang ketiga apa tadi? PAN, yang keempat Golkar, yang kelima Demokrat. Ini klasifikasi tentang partainya. Yang pertama, nah sekarang pendidikan. Value pertama SD, SMP, tidak sekolah. Kemudian yang kedua
SMA, dan yang ketiga perguruan tinggi. Dari data yang ada ini jelas diklasifikasikan berdasarkan kategori sehingga dia memenuhi data nominal. Di mana rumusan masalahnya ingin melihat apakah ada hubungan antara partai politik dengan pendidikannya, maka dilakukanlah metode koefisien korelasi untuk melihat hubungannya. Bagaimana langkahnya? Yaitu dengan deskriptif cross tabulasi. Kalau yang lainnya nanti bisa correlate bivariat, tapi di sini koefisien kontingensi tidak muncul di situ. Maka dilakukan deskriptif cross tabulasi, partai dimasukkan ke kolom, pendidikan dimasukkan ke baris, pendidikan dimasukkan ke kolom. Statistiknya di sini koefisien kontingensi. Kalau sudah diklik continue, kalau sudah diklik OK. Dari sini keluarlah hasilnya. Nah, ini dari output yang diperoleh, saya copy paste semuanya, saya pindah ke MS Word. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini yang pertama kita akan bahas untuk melihat hubungannya, apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak berdasarkan nilai aproksimasi signifikansi ini. Dalam nilai aproksimasi signifikansi ini nilainya diperoleh 0,007, di mana nilai 0,007 itu nanti akan dibandingkan dengan tingkat kemanaan yaitu 0,05. Nah, ternyata nilainya ini lebih kecil dari 0,05. Keterangannya kalau lebih kecil berarti keputusannya, nah ini H0 ditolak apabila nilai tingkat kemanaan yang diperoleh lebih kecil ini. Oke, ini. Jadi H0 ditolak karena nilai tingkat nilai aproksimasi signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berarti keputusannya adalah H1-nya diterima. Jadi dalam hal ini kesimpulan penelitian yaitu H1 diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan partai politik yang dipilihnya. Hubungannya seperti apa? Anda lihat seberapa erat hubungannya pada nilai koefisien kontingensi value-nya ini, ternyata diperoleh 0,601. 0,0601 itu tingkat korelasi yang kuat. Nah, berarti dalam hal ini bisa dijelaskan nilainya ini ya. Koefisien korelasinya 0,601, korelasi yang kuat. Nah, jadi yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini berdasarkan nilai tingkat kemanaan dengan tingkat signifikansinya, tingkat kemanaan yang diperoleh yaitu 0,007 lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak, H1-nya diterima, sehingga kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan partai politik yang dipilihnya. Seberapa besar